Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Arwi Wisnu di channel Tukang Properti. Di video kali ini kita akan bahas satu topik soal ini nih, perbaikan cat dinding yang rusak parah kayak begini. Jadi begini, gimana? Keren kan? Tapi untuk bisa halus kayak begini, nggak tiba-tiba langsung dipoles cat dong. Ada beberapa tahapan dan SOP yang harus diketahui dalam proses pengerjaannya. Oke, let's go to the point. Hal pertama yang harus dilakukan adalah analisis dulu kasusnya. Kira-kira apa sih penyebabnya? Kok bisa cat dindingnya ngelupas semua kayak daun kering begini? Kalau dilihat dari tekstur cat yang dipakai, nggak ada lapisan waterproofingnya ini. Jadi jelas ini bukan cat eksterior. Ini adalah kesalahan utama yang harus dihindari biar hal-hal kayak gini nggak kejadian lagi. SOP yang nggak boleh dilanggar nomor 1 adalah untuk area luar ruangan yang terkena dampak panas dan hujan secara langsung, jangan pernah gunakan cat interior. Karena cat interior itu nggak didesain untuk bisa tahan panas dan hujan. Juga nggak ada adiktif anti jamurnya. Kalau dilihat dari harganya, cat interior memang lebih murah. Tapi percaya deh, kalau kita kalkulasi total masa pakainya, malah akan lebih boros pakai cat interior. Kenapa? Karena usia pakai cat interior itu jauh lebih singkat bila dibanding dengan usia pakai cat eksterior. Masa pakai cat eksterior bisa mencapai 3 kali lipat lebih lama daripada cat interior. Sedangkan harga cat eksterior hanya selisih sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat lah dari cat interior. Jadi dilihat dari total kalkulasinya, jelas cat eksterior masih lebih worth it. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung ke langkah eksekusinya. Oke, langkah pertama, pengelupasan cat. Dilihat dari keadaannya, ini sih fix, catnya harus dikerok sampai tuntas. Nggak bisa ditawar, sampai sebisa mungkin bersih. Kita bisa gunakan kapek seng untuk ngerok cat yang sudah rapuh-rapuh ini. Sedangkan untuk cat yang sulit dikelupas pakai kapek, teman-teman bisa gunakan mesin gerinda dengan mata gerindanya yang model begini nih. Ini adalah mata gerinda khusus untuk ngeratain dinding yang bergelombang. Jadi kalau ada yang benjol-benjol gitu bakalan bisa rata kalau pakai ini. Kalau teman-teman nemuin ada cat yang bahkan sampai kena gerinda aja nggak terkupas juga, kita bisa simpulkan bahwa catnya memang masih sangat kuat. Jadi, nggak usah dipaksa untuk dirontokin juga nggak apa-apa, nanti bisa langsung ditiban aja. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, pembersihan debu bekas gerinda. Jadi kita bersihin dulu debu bekas gerindanya, menggunakan sapu atau lap, atau apa aja lah. Pastikan permukaan dinding benar-benar bersih dari debu. Coba perhatikan ini, kalau teman-teman lihat lebih detail, permukaan dinding ini banyak sekali goresan yang kasar bekas gerinda. Tapi jangan sedih dulu, justru ini yang kita butuhin. Karena goresan-goresan yang kasar ini akan membuat dempul acian jadi merekat kuat nantinya. Tapi kalau nggak ada goresan dan dindingnya halus aja gitu, dempul acian justru akan lebih gampang rontok nantinya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga yaitu pemberian pemutih pakaian atau bake clean untuk membunuh jamur. Ini poin yang cukup penting ya guys, jadi jangan di skip langkah yang ini. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan, nggak usah lah, pakai diolesin pemutih segala, ribet. Tapi percaya deh, jangan di skip tahapan ini. Kenapa? Karena kita ini nggak lagi melakukan pengecatan dinding baru, tapi kita sedang melakukan perbaikan cat lama dari sarangan jamur. Jadi, hal ini bertujuan untuk membunuh jamur yang ada di dinding tersebut dan mencegah agar jamur tidak berkembang lagi nantinya. Oleh karenanya, pengolesan pemutih pakaian di seluruh permukaan dinding ini jangan dilewatin. Kalau soal merek sih bebas lah ya, mau pakai merek pemutih apa aja. Dan setelah dindingnya kita olesin pemutih pakaian, biarkan hingga meresap selama seharian lah, untuk memastikan bahwa jamurnya benar-benar mati sampai akarnya. Lanjut ke tahap berikutnya. Keempat yaitu membuat larutan lem untuk dinding. Setelah 1 hari kita diamkan, maka sekarang saatnya kita membuat larutan lem putih. Hal ini adalah bertujuan sebagai perekat tambahan antara dinding dengan dempul acian yang akan kita buat nantinya. Cara buatnya seperti ini. Siapkan air secukupnya, sekitar 1 literan lah. Lalu masukkan lem putih sejumlah sekitar 350 gram. Lalu aduk lemnya hingga larut merata. Namun sebelum dioleskan ke dinding, bersihkan dulu seluruh permukaan dinding menggunakan kain lap yang lembab. Karena dinding yang udah kita biarin selama seharian dari kemarin, pasti ada debu yang nempel lah. Setelah itu, oleskan larutan lem yang barusan kita buat ke dinding secara merata. Hal ini bertujuan supaya lemnya mempunyai waktu yang cukup untuk meresap ke dalam pori-pori dinding, sehingga cengkraman dempul acian nanti akan jauh lebih kuat. Lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kelima yaitu pendembulan dinding. Tuangkan semen ke dalam larutan lem yang tadi kita buat, lalu aduk hingga rata. Aplikasikan dempul acian ke dinding secara merata dengan menggunakan kapek seng. Kapek sengnya yang ukuran agak lebar ya, minimal 15 cm lah. Semakin lebar akan semakin baik karena hasilnya akan lebih rata.
Setelah didebur rata, biarkan hingga kering. Setelah kering, keras, baru nanti kita halusin. Oke, tahap berikutnya yaitu pengamplasan dempul acian. Setelah kering, lakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas nomor 180. Dan untuk alat bantu pengamplasan, sebaiknya teman-teman pakai spons yang kaku begini ya, atau bekas sandal juga nggak apa-apa lah, atau apa aja yang bisa kita gunakan sebagai bantalan untuk mengamplas, agar hasil amplasannya lebih rata dan nggak bergelombang. Oke, tahap berikutnya yaitu pembersihan debu amplasan. Bersihkan debu bekas amplasan menggunakan lap yang lembab agar debu hilang secara maksimal. Karena kalau debu tidak dihilangkan, maka yang terjadi adalah cat yang akan kita roll itu tidak akan menempel dengan kuat, bahkan akan ngelembung. Jadi kalau teman-teman pernah ngeliat pada saat ngeroll dinding itu ada cat yang ngembung, kemungkinan besar adalah karena masih ada debu yang menempel. Oke, kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu langkah ke-8, persiapan cat dasar primer. Di poin ini saya rekomendasikan untuk menggunakan super semen ya sebagai cat dasar atau primer sebelum dilakukan pengecatan. Perlu diketahui, super semen ini bukan cat ya guys, tapi cairan tambahan untuk acian atau pelamir atau untuk campuran cat juga bisa. Cairan ini memiliki fungsi untuk memperkuat daya rekat semen ataupun cat yang akan digunakan sehingga acian ataupun cat akan tahan lama dan gak gampang rontok. Tapi sayangnya, karena di project ini owner tidak menyediakan super semen, jadi saya akan kasih solusi kedua. Ya, yang mirip-mirip lah. Kualitasnya 11-12 dengan super semen. Sama-sama berbahan dasar polimer, meskipun zat adiktifnya tidak sebanyak super semen, tapi ini lumayan keren juga. Ini dia cairan ajaib yang nggak bisa dianggap sepele kualitasnya, yaitu lem putih super. Lem ini kelihatannya biasa aja ya, kalem, letoy, kayak nggak ada kualitasnya gitu. Tapi jangan salah, kalau udah kering, kerasnya bukan main. Lem ini sangat cocok untuk diaplikasikan di kertas, kayu, ataupun dinding semen, tapi nggak bisa untuk besi ataupun plastik ya. Dia hanya cocok dan efektif untuk segala material yang bisa menyerap air. Kebanyakan orang menjadikan lem ini sebagai campuran untuk pelamir atau campuran cat tembok dengan tujuan untuk meningkatkan daya rekat cat agar tidak mudah mengelupas. Jadi, kita akan gunakan cairan lem ini sebagai pengencer cat eksteriornya. Aduk hingga rata sekitar 3 menitan. Kalau teman-teman lihat, warna catnya tampak lebih muda atau agak keputihan gitu ya. Tapi tenang, pada saat masih basah, lem ini warnanya memang putih. Tapi kalau sudah kering, warnanya berubah menjadi bening transparan. Jadi nggak akan berubah warna cat dasar temboknya. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Aplikasikan cat secara merata menggunakan roll. Tapi untuk bagian pinggir-pinggir dinding yang nggak bisa kena roll, lakukan pengecatan menggunakan kuas saja. Lalu tunggu hingga kering. Setelah itu, lakukan pengecatan untuk lapis yang kedua agar cat menutup dengan sempurna. Dan ini adalah hasil akhirnya. Ya lumayan lah, nggak sia-sia kerja kita. Karena dempul acian cukup rata, jadi catnya juga terlihat jauh lebih halus. Masih ingat sebelumnya kayak gimana? Tuh, lihat. Menyedihkan banget kan? Oke guys, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.